kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Adelia Rizka, yang berperan sebagai ibu dari Najwa. Saya Najwa Maulida yang berperan sebagai anak dari Adelia. Saya Ria Seruni yang berperan sebagai administrasi di rumah sakit. Saya Aska Sila sebagai pengendara motor. Saya Tari Supriyanti sebagai tetangga bayi. Saya Ega Meroli sebagai tetangga jilid. Saya Saraswati Supriyanti sebagai tetangga. Hari ini kami ingin menampilkan drama tentang kesehatan, yaitu tentang pentingnya BPJS dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Dari seorang ibu yang bernama Adelia enggan memiliki BPJS karena menurutnya membuat BPJS hanya akan menyulitkan dan membuang waktunya saja. Di suatu pagi yang cerah terdengar suara ibu-ibu yang sedang berbincang-bincang di ruang tamu milik salah satu orang yang berada di sana. Mereka terlihat sedang asik membicarakan tentang anak-anak mereka. Mereka terdiri dari 3 orang dan sudah bersahabat sejak lama. Rumah mereka pun juga saling berdekatan. Dengan kata lain, mereka tetanggaan. Lambat laun topik mereka berganti menjadi membahas suatu asuransi yang biasa kita sebut dengan BPJS. Alhamdulillah kemarin BPJS saya sudah jadi. Bagaimana dengan Bunda? Apakah sudah jadi? Alhamdulillah Bu, semuanya sudah terjadi. Bagaimana Bu Adali, apakah sudah jadi? Kalau saya mah nanti aja. Lagi pula saya dan keluarga saya jarang kan. Loh, kenapa begitu Bu? Kalau keluarga Ibu kenapa-napa gimana? Jangan ngomong yang enggak deh. Saya hanya sekedar mengingatkan. Jangan menyesal ya Bu. Kemudian hari Betul, saya Bukan Islam mengesahkan mereka dengan beralasan memiliki pekerjaan di rumah. Lalu mereka berdua pun akhirnya melakukan Hari sudah berada di arah barat dan sebentar lagi akan berbenam. Itu artinya hari sudah mulai berada di antara sore dan malam. Beberapa hari kemudian, ketika Bu Adelia sedang menyiapkan makan pagi, Najwa yang merupakan putri tunggal dari Bu Adelia menghampirinya ke dapur. Bunda, Najwa seperti tidak enak badan. Soalnya buat terus dari kemarin dan sekarang Najwa takut demam. ya Allah, nah kamu demam ya. Ini nanti Bunda beli obat ya. Kemarin Bunda sudah belikan warung beli obat. Kamu tidak ada efeknya. Dan nggak usah, sakit seperti ini juga cukup minum obat warung secara teratur aja ya. Beberapa hari kemudian, Aliza sedikit merasa demamnya membaik dan mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Kan Bunda sudah bilang seperti ini juga akan sembuh. Untung saja kita bertemu buat BPJS. Ya udah kamu hati-hati ya. Akhirnya Najwa pun pamit kepada ibunya dan sampai ke tempat tujuannya, yaitu Taman RPK yang berada di samping jalan raya, namun pintu masuknya lumayan jauh dari jalan raya. Udah lama kan tinggal sini, banyak permainan baru ya. Aku tidak sabar ingin memainkannya. Mata Najwa tertuju dengan alat olahraga yang berada di dekatnya, yaitu skipping. Ia mencoba untuk memainkannya. Namun, beberapa menit kemudian setelah Najwa bermain skipping, ia merasa pusing kembali dan wajah Najwa dibanjiri dengan keringat yang tak karuan. Ia segera berhenti memainkan skipping, kemudian menolak keringat yang ada di dahinya. Aduh, kenapa kepala menjadi pusing sekali dan rasa lemas sekali? Apa sebaiknya aku membeli minum terlebih dahulu? Menjadi sangat ramai dengan kendaraan bermotor. Dengan keadaannya yang seperti ini, Najwa memaksakan dirinya untuk membeli air mineral di toko yang terletak di seberang taman RPK itu. Namun, sejalannya Najwa ke warung itu, ia mulai merasa pandangannya kunang-kunang. Ketika
ia menyangkal sebuah kendaraan bermotor melaju dengan kecepatan tinggi dengan klaksonnya yang keras. Apaan sih? Dek, jalan tuh lihat jalan. Seperti apa bisa gitu? Aku cuma doang, bayar. Astra mengira bahwa Najwa hanya berpura-pura pingsan, tapi pada kenyataannya Najwa benar-benar tak sadarkan diri dan perutnya mulai pening. Dek, bangun dek. Cuma mendadak sih. Udah meninggal, bangun aku. Ini kabur deh, daripada bayarnya. Tak berselang lama, ibu-ibu yang sehabis dari pasar melewati jalan itu dan tak sengaja menemukan Najwa yang sudah tergeletak pada kaki. Aduh, siapa aku tidur di lantai? Iya, jangan-jangan dia korban kecelakaan. Loh, dia bukan langsung modelnya, cuma telepon buat dia. Bu Aulia pun menelpon Bu Adelia, sedangkan Bu Tarisa menelpon ambulans. Assalamualaikum, Bu Adelia. Ini Najwa anak ibu kecelakaan di sekitar Taman Atlanta. Sekarang ibu lebih baik ke rumah sakit Polri ya. Ya Allah, anak saya. Bagaimana bisa, Bu? Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Pada Najwa pingsan, lebih baik ibu ke rumah sakit Polri karena ambulans sudah datang. Iya, Bu, saya akan segera ke sana. Dalam perjalanannya, Bu Adelia sangat khawatir terhadap kondisi Najwa. Ia tak sedetik pun memikirkan hal lain dalam perjalanannya. Ia benar-benar tidak tahu harus apa jika ia kehilangan putri satu-satunya. Setibanya di sana, Bu Adelia yang melihat kehadiran Bu Tarisa langsung menghampiri ke arahnya. Kebetulan di dalam itu pengobatan dokter. Ya, Bu Adelia lebih baik ke bagian administrasi untuk membayar deposit. Tadi malah saya lagi ditagih. Ya Allah, itu pesan belakangan. Dalam kondisi seperti ini jangan memikirkan seperti itu dulu. Lebih baik kita mendoakan Najwa untuk keselamatannya. Lalu tiba-tiba seorang perawat datang menghampiri ketiga ibu tersebut yang sedang berbincang. Karena posisi tempat bagian administrasi dekat dengan bagian IGD, Ibu Adelia pun segera ke tempat administrasi. Saya orang tuanya Najwa. Tadi katanya saya disuruh ke bagian administrasi. Ada apa ya, Bu? Jadi begini Bu, pasien Najwa, anak ibu memiliki untuk tindakan selanjutnya yaitu dengan operasi karena dia mengalami pergeseran tulang. Apakah ibu punya BPJS sebelumnya? Ya ampun, Sus, saya belum mempunyainya dan juga saya belum mengurusinya. Baiklah Bu, jika seperti itu, ibu bisa menebus biaya operasinya dengan membayar deposit sekitar 10 jutaan. Jika operasi harga 5 jutaan, kami akan membayarkan 5 jutanya lagi. Lalu tiba-tiba perawat Seruni segera memanggil perawat lainnya. Maaf, Perawat Salsa, kamu bisa kesini sebentar? Tadi kamu sudah menjelaskan belum apa yang harus dilakukan oleh pasien Najwa? Oh iya, maaf saya lupa. Jadi begini Bu, anak ibu Najwa akan ditindaklanjuti dengan operasi di bagian kakinya. Ya ampun, Sus, ada apa dengan anak saya? Jadi begini Bu, anak ibu kesini sudah dalam keadaan pingsan, kakinya mengalami pergeseran tulang. Dan sebaiknya mohon maaf Bu, ibu segera menyiapkan uangnya karena terbilang cukup mahal biaya operasinya. Baik, Sus, saya akan. Bu Adelia yang mendengarkan semua itu sangat sakit sekali hatinya melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit. Sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak punya uang simpanan yang cukup untuk operasi. Berbarengan dengan langkahnya, tiba-tiba bahu Bu Adelia ditepuk oleh Bu Tarisa. Wajar aku kenapa wajar? Tadi itu ada apa? Saya jadi kalau begini anak-anak. Ini Bu Adelia, saya pamit pulang ya. Nanti juga belum makan. Saya doakan semoga Najwa cepat sembuh.
Ia meninggalkan ruang tunggu IGD dengan tergesa-gesa. Lalu tak sengaja ia melihat sekilas pengendara motor yang menabrak Najwa sedang berjalan di lorong. Ketika Bu Aulia melihat pengendara motor itu, ia langsung geram dan berbalik arah secara tergesa-gesa untuk memberitahukan kepada Bu Adelia dan Bu Adelia, Tante Lisa. Ada apa baunya? Kenapa kau teriak-teriak itu? Bukan tadi kita pulang, kenapa balik lagi? Itu loh Bu, saya tadi melihat orang baru menabrak Najwa tadi. Maaf, apa? Di mana? Berani sekali dia. Kita satu sampai beri pelajaran. Bu Aulia langsung menarik tangan Bu Kalisa, sedangkan Bu Adelia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bu yang menabrak Najwa tadi pakaian dan kulit sangat sama. Hei, Ada apa ini? Tanpa pikir panjang, Bu Adelia langsung mendekati si berani sekali kamu. yang sedang duduk Udah melakukan tabrak lari, tidak bertanggung jawab pula. Kalau kok menuduh saya ya, tentang bukti gini, fitnah ya? Tidak mungkin. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau bahwa kamu yang menabraknya. Anak saya terbaring di sana karena ulahmu. Apa kamu gak kasihan Bu dengan si Adelia kecil dia? tidak bisa menahan emosinya Sedangkan saya, karena ibunya, berusaha tidak khawatir bisa dengan membiayainya. Ya deh, kalau emang saya nabrak terus kenapa? Lagi ini juga salah kok, jangan nggak lihat jalan. Emang kenapa sih? Emang sekarang kondisinya kayak gimana? Kondisi anak itu sekarang harus dioperasi dan membutuhkan banyak biaya. Sebaiknya kamu nanggung semua biayanya deh atau saya laporkan ke pihak berwajib. Apaan sih dia tadi? Bu Adelia hanya terdiam 1000 bahasa mendengarkan hal itu. Ia tidak bisa berkata-kata apa lagi karena perasaannya sedang kacau balau. Bisakah kamu membantu Bu Adelia untuk mengobati, melunasi biaya operasi Najwa? Mendengar keadaan seorang anak yang ia tabrak itu, Aska merasa bersalah sedikit dan merenung. Menghampiri Ibu Adelia yang menunduk. Apa yang saya udah janji bakal tugas. Berapa lama untuk saat ini? Makasih ya. Tidak menunggu lebih lama lagi, Aska langsung digegas ke administrasi untuk melunasi deposit yang ditanggung Bu Adelia. Saya pengen bayar perawatan dari masing-masing. Kalau boleh tahu berapa ya sih? Untuk pernah belajar. Ini saya kompor. Lalu ia berpamitan dengan Bu Adelia karena sepertinya tugasnya sudah selesai di sini. Ia dan Bu Tarita segera meninggalkan rumah sakit Polri, dan Bu Adelia menunggu di depan ruang operasi menunggu kabar putri satu-satunya. Ia memutuskan jika Najwa sudah sembuh dan diperbolehkan pulang, ia akan langsung membawanya ke rumah untuk menghindari tunggakan biaya rumah sakit yang berlebihan. Dan setelah anaknya sembuh dari kecelakaan tersebut, ia segera pergi ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Permisi Mbak, saya ingin mengurus BPJS, bagaimana ya caranya? Pak, Ibu sekarang untuk BPJS, kamu tidak bisa online, tidak bisa offline. Oh, tidak bisa offline ya? Yaudah, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Itu Bu Adelia keluar dari kantor tersebut. Tiba-tiba tak sengaja, ia berpapas-papasan dengan orang yang cukup tidak asing. Bu Adelia ya? Kak Aska, kamu habis dari mana? Mereka teman-teman itu. Apa di sini? Oh ini, saya tadi habis dari kantor BPJS, ingin membuat BPJS, namun katanya tidak bisa lagi secara offline, jadi saya ingin ke rumah tetangga saya untuk meminta bantuan. Oh, gitu. Iya, jadi saya ingin ke rumah tetangga saya. Ngomong Ibu, anak ini apa sih? Kalau kita bareng deh, kita arahnya sama nih.
mereka pun sampai di rumah tetangga Ibu Adelia. Terima kasih ya Naska. Ya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Ya hati-hati ya nak. Claudia dan Kaisa juga sedang berbincang-bincang berdua di rumahnya. Beberapa menit kemudian, Ya, silakan masuk Bu. Claudia dan Kaisa juga Bu Kaisa mempersilahkan Bu Adelia untuk masuk ke ruang tamunya agar mereka bisa berbincang lebih leluasa. Oh ini, tadi saya dari kantor BPJS ingin membuat BPJS, namun katanya tidak bisa lagi secara offline. Tujuan saya ke sini meminta bantuan Ibu bagaimana sih cara membuat BPJS secara online. Saya ajarkan Bu. Ibu Adelia mengeluarkan handphonenya dan memberikan ke Ibu Tarisa yang ingin mengajarinya. Bu Alia pun ikut membantunya. BPJS, Bu Adelia dan keluarganya pun sudah jadi. Kini ia tidak repot lagi dan kebingungan jikalau keluarganya sedang sakit karena ia sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Telah berakhirnya drama kelompok kami tentang BPJS yang dimana sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penyediaan yang umum yang layak. Dan ini juga sesuai tentang UUD nomor 24 tahun 2019 di mana tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di mana setiap warga negara wajib untuk mengikuti program BPJS. Sekian drama dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum